Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat, Bu. Kok lemas sekali? Mau istirahat, Bu. Apa, Bu? Nah, sebelum kita lanjut belajar, silahkan Nirma pimpin berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Harus semangat ya untuk belajar ya. Ya, Bu. Sebelumnya ada tugas? Enggak, Bu. Nggak ada. Enggak. Ada yang tidak hadir hari ini? Banyak, Bu. Kenapa nggak hadir? Ada kondangan tadi, Bu. Teman yang minta. Kalian nggak bikin? Enggak, Bu. Karena enggak siapapun yang di kelas. Jadi kita kelasnya di sini. Jadi kalian murid-murid yang rajin ya. Iya, Bu. Materi kita hari ini yaitu suhu dan kalor. Sebelumnya ada yang sudah belajar di rumah? Belum. 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 Kok lemas sekali? Iya, Bu. Karena kemarin itu, Bu, masak di tempat orang kondangan tadi. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu suhu dan kalor. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 5 ya? Ibu mau tanya, kira-kira menurut kalian suhu dan kalor itu sama enggak? Beda, Bu. Apanya yang beda? Tulisannya kah? Atau apa? Iya, Bu. Bisa. Tulisannya yang beda? Iya, Bu. Jadi suhu dan kalor itu selain tulisan yang beda, pengertiannya juga berbeda ya. Iya, Bu. Nah, Ibu sekarang minta kalian pegang dahi kalian masing-masing. Ini kalian pasti lemas-lemas kan, belum makan kan? Iya, Bu. Nah, apa yang kalian rasakan pas pegang dahi? Dingin, Bu. Adik ini, Nirma? Hangat dikit, Bu. Hangat. Nah, itulah yang dimaksud dengan suhu. Jadi suhu itu adalah tingkatan atau derajat panas dinginnya suatu benda. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu ada yang tahu apa? Termometer, Bu. Ya, alat ukur suhu adalah termometer. Perlu lagi Bu tulis pengertiannya? Perlu, Bu. Siap nih kalian ada yang masuk lagi? Pelajaran apa? Jam 2 itu. Jam 2. Pelajaran apa? Kalkulus. Kalkulus. Matematika. Oke, jadi kita lanjut ya. Iya, Bu. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu tadi ada termometer. Nah, termometer itu sendiri dia terdiri dari 4 jenis skala. Ada yang tahu apa? Kelvin, Celsius, apalagi Reamun. Ya betul, Risma. Yang sering biasanya kita dengar itu ada Celsius sama Fahrenheit, ya kan? Iya. Ya. Pasti di antara kalian bertanya-tanya, kenapa di besaran pokok satuan dari suhu itu Kelvin, ya kan? Oh iya, Bu. Nah, jadi kalau Celsius sama Fahrenheit itu yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kelvin itu karena dia mempunyai satuan internasional dan dia lebih akurat atau fleksibel. Jadi kalau kalian ditanya nanti sama guru kalian pas kuliah, kenapa di satuan dari suhu adalah Kelvin? Jadi kalian udah tahu kan? Nah, coba ulang Nirma, kenapa satuannya dari suhu itu Kelvin? Karena Kelvin itu lebih akurat dan fleksibel. Ya, sudah tahu kan? Nah, kan terdapat 4 jenis skalanya tadi. Iya, Bu. Ada Celsius, apa lagi? Fahrenheit aja dulu ya. Fahrenheit. Dan ada yang tahu yang mana titik-titiknya dan
Jadi titik-titik dari Fahrenheit yaitu 212 derajat ya. Kalau Kelvin nggak tahu. 273 sampai 370 derajat. 370 derajat. Atau 373 derajat ya. Nah, biasanya kalian pas SMP kalau ada soal tentang Celsius diubah ke Kelvin atau dari Fahrenheit diubah ke Reaumur, kalian pasti menggunakan cara perbandingan, ya kan? Iya Bu. Nah, misalnya perbandingannya nanti 2:3 kayak itu kan? Iya Bu. Tapi sekarang kalian kan udah SMA, jadi kalian nggak boleh lagi pakai cara SMP. Jadi kalian harus menggunakan persamaan, ya. Jadi dia nanti ada rumus. Persamaannya rumusnya X kurang XB per XB kurang XB Y kurang YB per YB kurang YB. Jadi kalau ada tugas atau ada latihan, kalian menggunakan persamaan ini. Nggak boleh lagi menggunakan cara perbandingan, ya, karena kalian udah SMA bukan anak SMP lagi. Nah, keterangannya, kira-kira kalian udah tahu apa itu keterangannya? X itu apa? XB itu apa? Udah tahu? Belum Bu. Belum. Jadi XB atau YB ini merupakan titik beku. XD atau YD merupakan titik Nah, untuk supaya kalian lebih memahami apa yang Ibu jelaskan ini, Ibu kasih satu contohnya ya. Iya Bu. Perhatikan ya, Iya Bu. misalnya contoh soalnya 40 derajat Celcius, berapakah ke berapa dalam Fahrenheit? Ada yang bisa jawab? Kasih Bu. Contoh dulu. Ini kan rumusnya nggak ada nih. Nggak bisa. Belum Bu. Nah, contohnya tinggal kita masukin rumusnya. X kurang XB per XD kurang XB sama dengan Y kurang YB per YD kurang YB. Tinggal kita masukin angkanya. X ini adalah yang 40 derajat Celcius. Bilangan dari Celcius. Nah, XB. XB itu apa? XB adalah titik beku. Titik beku dari derajat Celcius. Berapa titik beku dari derajat Celcius? 0. Ya. XD-nya titik-titik dari derajat Celcius. 100. XD titik beku dari derajat Celcius 0. Nah, Y ini adalah bilangan dari Fahrenheit. Kan belum ditentuin berapa angka dalam Fahrenheit itu, karena yang ditanya Fahrenheit. Jadi kita buat terus Y kurang YB. YB itu adalah titik beku dari derajat Fahrenheit, dari skala Fahrenheit. Berapa? 32. YB-nya 212. YB-nya 32 ya. Iya Bu. Nah, 40 kurang 0. 0. 40. 40 kurang 0 berapa? 40 Bu. Kalau 0 harus balik lagi ke SD ya. Iya Bu. 100 kurang 0. 100 Bu. 212 kurang 3
32 berapa? 180. Ini sama-sama kita bagi 20 aja ya. Lihat cepatnya. 180 bagi 20 berapa? 60 bagi 9. 9. 100 bagi 20 40 bagi 5 40 bagi 5 8. berapa? 8 Bu. 8. 8 kali 5 berapa? 40. Berarti 8. Ini kita taruh ke sini, jadi ini jadi perkalian ya. Ya Bu. Delapan kali 9 berapa? 72. 32 kita bawa ke kiri, jadi tambah 32. Ini ya bukannya. Tujuh puluh dua tambah 32 berapa? 104. Nah, 104 derajat Fahrenheit ya. Jadi kalau ditanya 40 derajat Celcius itu berapa ke Fahrenheit? Jawabannya adalah 104. Begitupun dengan nanti kalau ada pertanyaan, ada soal tentang reamer ke Kelvin atau dari Fahrenheit diubah ke Celcius atau sebaliknya. Jadi jawabnya tinggal pakai rumus persamaan yang ini. Jangan pakai lagi cara perbandingan yang SMP. Sampai di sini paham? Paham Bu. Kalau ada yang nggak paham silahkan ditanya ya. Nah, ini ada contoh nomor 2 ya. Nah, 20 derajat Fahrenheit diubah ke Celcius. Siapa bisa jawab? Siapa? Nah, coba Risma. Risma perhatikan ya. Apa? 32 ya Bu. Iya. XD titik titik. Wah, betul. Ini berarti ini Bu. Ya, berarti itu.
Nirma sampai di sini paham? Oke, berarti Ibu rasa kalian udah ngerti ya? Yang ini udah dicatat? Hapus ya. Selanjutnya kita masuk ke kalon. Ada yang tahu apa itu kalon? Ya, tapi belum tepat ya. Nirma? Ya. Jadi kalon itu adalah energi panas, perpindahan energi panas dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Ya. Yang rendah. Dia terdapat 3 macam. Yang pertama ada yang tahu apa? Nggak tahu. Jadi yang pertama ada konduksi. Kemudian ada konveksi. Dan ada radiasi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau radiasi itu pasti kita sering lihat kan? Pasti sering, bukan lihat, dengar, ya kan? Nah, seperti radiasi itu matahari yang masuk ke bumi. Itu kan ada radiasinya. Atau seperti radiasi efek rumah kaca. Itu kan termasuk salah satu dari radiasi. Contohnya lagi seperti pada HP. Itu kan terdapat radiasi juga kan? Selanjutnya kita masuk ke rumusnya ya. Ada yang tahu apa rumusnya? Ya, ini sama dengan M kali C kali apa itu? Dia adalah satuan dari Q. Ya. M satuannya masa kerja ya. C. Apa C? Satuannya delta T. Nah, rumus yang ini dia dipakai apabila dia tidak mengalami perubahan suhu. Nah, kalian pasti bertanya, misalnya mengalami perubahan suhu, misalnya dari es menjadi cair, itu rumusnya pakai yang itu atau berubah? Pasti bertanya-tanya kayak itu kan? Nah, dia tidak lagi pakai rumus ini karena ini hanya yang tidak mengalami perubahan suhu. Tapi kalau mengalami perubahan suhu, misalnya dari es menjadi cair, rumusnya sama dengan
jawabannya kilogram. Kemudian L adalah kalor lebur. Nah, apabila S menjadi gas, rumusnya berbeda lagi. Rumusnya menjadi I M kali U. U adalah satuan dari kalor uap apa? Ada yang tahu? Ya, joule dikali joule per kilogram. Ya, kalor lebur sama juga. Oke, di sini paham? Fokus ya. Ada satu contoh soal, silakan kalian simak ya. Jadi ibu nggak tulis lagi di papan tulis, ya. Sebuah es dengan massa 800 gram memiliki suhu 0 derajat Celcius. Hendak dicairkan hingga keseluruhan es menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Jika jenis kalor es 0,5 kalori atau gram derajat Celcius per kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram derajat Celcius, tentukan banyak kalori yang dibutuhkan. Nah, jadi apa aja yang diketahui? Masanya berapa? 800. Kemudian kalor lebur berapa kalor leburnya? Gak ada yang simak kaliannya. Nah, 80 kalori per joule per gram derajat Celcius. Yang ditanya apa? Apa yang ditanya? Rumusnya apa? I sama dengan M kali R. I sama dengan M kali R. Kenapa kita nggak pakai rumus yang ini? Karena udah berubah, Bu. Ya, karena udah berubah. Jadi rumusnya I sama dengan M kali R. Jadi tinggal kita masukin aja. M-nya berapa? 100. L-nya 80. Oh iya, kalau di fisika kalian jangan pernah lupa satuannya ya, karena itu penting ya. L-nya 80 kalori per gram derajat Celcius. Nah, berapa hasilnya? 1600. Berapa hasilnya? 16.000. 16.000. Nah, 8 kali 8 berapa? 64.000. Ya. Satuan dari kalor apa? Joule. Nah, kalau misalnya ibu kasih contoh soal kayak itu lagi, kalian udah ngerti apa belum? Untuk supaya kalian lebih paham lagi apa yang ibu jelaskan, ibu di sini punya 2 lembar LKPD. Silakan kalian kerjakan masing-masing ya, orang satu. Risma nomor 1, Nirma nomor 2. Apabila ada yang nggak jelas, boleh ditanyakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya.
Bagaimana Risma? Nirma, Masti? Ngerti, Bu. Risma? Nggak siap isi. Siap. Nggak pakai QMC dan satu. Enggak, karena dia yang ditanya apa? Ya. Kalau ditanya tidak ada perubahan suhu, maka pakai rumus ini. Ya, udah siap. Yang nggak siap, tulis di papan aja ya. Ya, Bu. Silakan yang nomor 1 maju. Nirma, perhatikan ya. Ya, Bu. Sudah? Risma, sama jawabannya? Sama, Bu. Nah, dari mana 40 kilokalori Nirma? Nirma? Dari hasil dari I sama dengan M dikali dengan L. Ya, kan udah ditentuin diketahuinya masanya berapa, kadar lumpurnya berapa, udah dapat hasilnya kan 4000 kalori. Kemudian kenapa terakhirnya dapat 40 kilokalori? Karena diubah dari 4000 kalori menjadi kilokalori. Ya, berapanya yang berubah? Karena tangganya yang dari kalori ke kilokalori itu beda 3 tangga, Bu. Ya, jadi dibagi dengan segi. ya. Jadi kalian sampai di sini udah paham kan? Sama, Bu. Nah, nomor 2 silakan Nirma. Risma, perhatikan ya kawannya. Iya, Bu. Udah siap? Sudah, Bu. Nah, makasih ya. Iya, Bu. Risma, apa jawabannya sama seperti Nirma? Sama, Bu. Oke. Karena waktu kita udah mau habis, jadi siapa nih yang dapat mengambil hikmah dari pelajaran kita hari ini atau kesimpulannya? Firman, Bu. Nah, Nirma, apa sih itu suhu? Tadi kita kan udah belajar. Iya, Bu. Kalor, Suhu adalah perbandingan panas atau dinginnya suatu benda. nah, tadi suhu itu adalah perbandingan atau tingkatan derajat panas dinginnya suatu benda. Kalau Risma, apa itu kalor? Perpindahan energi panas dari suhu yang tertinggi ke yang rendah, Bu. Ya, bagus Risma. Nah, kalori itu ada berapa jenis?